I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nida Utandi Mislamiyati dari Prodi PAI kelas 1C dengan NIM 230414070. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan metodologi studi Islam. Jadi, metodologi studi Islam atau studi Islam merupakan ilmu yang kini tidak hanya dipelajari oleh orang-orang Islam saja, namun juga dilakukan oleh orang-orang luar Islam. Studi Islam merupakan sebuah upaya untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dalam mempelajari Islam, tentunya diperlukan metodologi atau metode agar dapat mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang ajaran Islam. Dalam mempelajari ajaran Islam, tentu diperlukan metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam memahami, menganalisis, dan mengkaji isu-isu terkait agama Islam. Langsung ke soal nomor 2, yaitu mengapa kita harus mempelajari metodologi studi Islam. Metodologi kajian Islam secara benar sangat diperlukan sehingga Islam mampu menyesuaikan diri dengan pengaruh globalisasi dalam membangun bangsa dan negara ini serta mampu hidup toleran dalam keberagamaan dengan mengacu pada sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang soal yang ketiga, yaitu dalam metodologi studi Islam dikenal dengan 3 metode, yaitu yang pertama Bayani, Burhani, lalu Irfani. Yang pertama sekarang adalah metode Bayani. Epistemologi Bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas sebagai sumber pengetahuan dasar. Epistemologi ini dikembangkan oleh para ulama tafsir, hadis, dan juga fikih. Pendekatan epistemologi Bayani biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait masalah ibadah mahdoh khususnya. Karena asas hukum syariat tentang ibadah menyatakan bahwa ibadah itu pada asasnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan. Yang kedua yaitu metode Burhani. Epistemologi Burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal dan empirisme. Episteme ini dikembangkan oleh para filsuf dan ilmuwan Islam. Pendekatan epistemologi ini dimaksud untuk memberikan dinamika pemikiran tajrih, khususnya ibadah ghair mahdoh. Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang muncul tidak hanya di dekat dari sudut nas-nas syariat, tetapi juga di dekat dengan penggunaan ilmu pengetahuan yang relevan. Berbeda dengan Bayani, epistemologi Burhani justru menempatkan hukum kausalitas sebagai unsur yang terpenting. Sekarang metode yang ketiga yaitu metode Irfani. Epistemologi Irfani adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada al-ilmi al-huduri. Episteme ini dikembangkan para sufi, terutama tasawuf falsafi. Pendekatan melalui pembersihan jiwa
sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan pada kecanggihan otak berkala, tapi juga didasarkan pada kepekaan hati nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya, dan mendapatkan petunjuk dari yang maha tinggi. Dasar ontologis irfani yaitu wahdatul wujud. Paham wahdatul wujud ini mengenalkan bahwa realitas itu hanya ada satu, yang ditempati Allah semata. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu apa saja sih karakteristik agama Islam? Di sini saya mendapatkan dari Detik Hikmah bahwa karakteristik agama Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu bersifat ketuhanan. Maksudnya, semua aturan yang dibuat mesti berasal dan bersumber dari ketentuan hukum Allah, yakni Al-Quran, serta tidak pula bertentangan dengan kehendaknya. Yang kedua yaitu bersifat universal dan dinamis. Islam adalah agama yang global, baik dari ajaran maupun manfaatnya dalam masyarakat. Ajaran Islam mencakup seluruh alam tanpa dibatasi dengan suatu wilayah tertentu, serta dinamis yang mana cocok untuk setiap zamannya. Yang ketiga yaitu kemanusiaan. Syariat yang berlaku sifatnya umum dan meliputi garis besar segala persoalan. Untuk ketentuannya yang lebih detail, berperanglah ijtihad para ulama dengan berpatokan pada ketetapan kaidah luas yang telah diberi dalam Al-Quran maupun hadis, di mana hukum-hukum yang terkandung selalu diwujudkan untuk keperluan dan permasalahan kemanusiaan. Yang keempat yaitu bersifat ta'aluki dan ta'abudi. Islam meliputi bidang muamalah dan ibadah. Pada bidang ibadah ada nilai ta'abudil ghairul ma'kulah al-makna irasionalnya. Maksudnya, manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dalam sisi ini, hamba Allah tidak berijtihad lagi, melainkan harus mengikuti ketentuan yang ada. Yang terakhir yaitu keseimbangan atau al-wasatiyah. Keseimbangan dalam hukum Islam tak berat sebelah dalam menghadapi kehidupan dan persoalan manusia. Semuanya proporsional dan berada di tengah-tengah, tidak selalu cenderung ke satu sisi atau sisi lainnya. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu studi Islam di berbagai negara pasti berbeda-beda. Contohnya yang pertama yaitu di Saudi Arabia. Pendidikan Islam telah tumbuh dan berkembang seiring dengan gerakan dakwah Islamiyah di Saudi Arabia. Terlebih lagi pada masa Abbasiyah dan Umayyah, di mana peradaban Islam mencapai masa kejayaannya. Corak dan karakteristik pendidikan Islam senantiasa mengalami perubahan sesuai berkembangnya zaman, dari corak tradisional ke corak yang lebih rasional atau modern, baik dari aspek kurikulum maupun kelembagaan, metodologi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan studi Islam di Timur. Perkembangan studi Islam di Timur ditandai dengan beberapa kemajuan oleh kaum muslim dalam dunia pendidikan, yaitu dengan ditandai adanya beberapa universitas atau perguruan tinggi yang muncul. Selain itu, perkembangan ilmu Islam yang cukup pesat pada saat itu menandai telah berpengaruhnya perkembangan studi Islam yang ada di Timur. Yang ketiga yaitu perkembangan studi Islam di Barat. Perkembangan studi Islam di dunia Barat terjadi karena adanya hubungan dengan dunia Muslim. Misalnya saja melalui hubungan perguruan tinggi, penyalinan karya-karya ilmiah dari manuskrip-manuskrip Arab ke dalam bahasa Latin, dan lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.